Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik kan? Alhamdulillah kalau baik. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oh ya, nama saya Devi Kurniawati, NIM saya yaitu 20011100016. Saya kelas 2A Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran ilmu pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Yang kedua yaitu sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu, atau aliran tertentu. Bidang ini masih berkaitan tetapi tidak sama dengan filsafat sejarah atau aspek teoritis sejarah yang berkaitan dengan pernyataan seperti sifat, bukti sejarah, dan kemungkinan objektivitas. Filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Yang ketiga yaitu fungsi dan kegunaan ilmu filsafat. Filsafat ilmu membahas manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Filsafat ilmu membangun atas seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan tidak ilmiah. Filsafat ilmu memberikan landasan historis, filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Bab 2 yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosof mengenai berbagai masalah yang terdapat di dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahlinya, para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah pendidikan Islam. Masalah pendidikan tidak dibatasi oleh ideologi tertentu karena semua masalah pendidikan Islam berkaitan dengan hal-hal berikut, yaitu lembaga pendidik, anak didik, kurikulum, tujuan pendidikan, proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, perpustakaan, evaluasi pendidikan, dan alat-alat pendidikan. Kedua yaitu tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran Islam dengan informatif, baik logis dan benar. Adapun fungsi filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai pegangan pembelajaran untuk generasi yang kepribadiannya muslim sehingga generasi atau angkatan tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran bahkan penyempurnaan metode filsafat sehingga membawa hasil yang lebih besar. Metode filsafat pendidikan Islam. Ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam, yaitu metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode ceramah atau khutbah, metode diskusi, dan metode tanya jawab, dan sebagainya. Adapun hubungan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat, antara filsafat dan teori pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya demikian erat sehingga
Kadang-kadang filsafat pendidikan Islam disebut teori pendidikan, demikian pula sebaliknya. Misalnya, di negara Amerika, teori atau ilmu pendidikan disebut dengan filsafat pendidikan atau philosophy of education. Teori filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Bab 3 membahas tentang hakikat manusia dan masyarakat, alam dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasad materi dan ruh immateri. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan itu diberi berbagai macam potensi, seperti indera, misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain, akal, hati, dan lain-lain. Dengan memperdayakan potensi-potensi tersebut ke jalan Tuhanlah, manusia dikatakan sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan dengan dan insan kamil, manusia sempurna. Tidak ada satupun individu pun yang bisa hidup tanpa masyarakat. Untuk itu, manusia harus hidup bermasyarakat. Tujuan utama Al-Quran, kata Fathur Rahman, menerangkan tata masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil itu sebuah masyarakat yang etis. Yang selanjutnya yaitu hakikat alam dan ilmu pengetahuan. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada manusia, yang kemudian diamalkanlah sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Selain itu, alam semesta juga merupakan mediasi bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang terproses melalui pendidikan. Sedangkan hakikat ilmu pengetahuan yaitu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Keempat yaitu membahas tentang hakikat pendidikan. Yang pertama, hakikat dan dasar pendidikan Islam. Hakikat dan dasar pendidikan Islam yaitu usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Bagi umat Islam, agama adalah dasar pondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun dasar-dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi hamba Allah yang bertakwa, memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Sedangkan tujuan hidup bagi seorang muslim ialah untuk beribadah. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Allah sudah menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita hidup di muka bumi ini yang tertuang dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Yang bab 5 yaitu menjelaskan tentang hakikat pendidikan peserta didik. Yang pertama, tugas dan peran pendidik. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan atau mengembangkan nilai-nilai hidup dan dalam kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswanya. Yang kedua yaitu kode etik dan karakter pendidik. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Kode etik profesi pendidikan adalah kumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi para pendidik sebagai pedoman bersikap, berbuat, dan bertindak dalam praktik kependidikannya. Adapun karakter pendidikan yaitu memiliki norma, mengedepankan kepalsuan ilusi, mampu menjauhkan
mampu menjauhkan kepalsuan ilusi, menyembah Tuhan yakni beragama dan percaya adanya Tuhan. Yang selanjutnya yaitu bijaksana, menyadari bahwa dirinya adalah contoh bagi anak-anak didiknya. Mengambil pengalaman seseorang pendidik, hendaklah bisa mengambil hikmah dari pengalaman di saat ia mengajar. Ketiga yaitu hakikat dan kepribadian peserta didik. Peserta didik adalah sekumpulan orang yang ingin mengembangkan potensi yang dimiliki melalui proses pendidikan, pembelajaran yang diperoleh dari sekolah, keluarga maupun lingkungan masyarakat. Dan pendidikan bertujuan untuk membimbing para peserta didik sebagai pribadi yang lebih hidup. Sedangkan kepribadian peserta didik merupakan sebuah organisasi yang berada di dalam individu berupa sistem fisik atau itu sendiri yang menciptakan sebuah bentuk penyesuaian dari diri agar bisa beradaptasi di lingkungan sendiri. Kepribadian dihubungkan dengan lingkungan yang membentuk interaksi antara karakter dan temperamental. Yang keempat yaitu etika dan kebutuhan peserta didik. Etika peserta didik hendaklah senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, dan menghormati guru. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, dan kebutuhan akan penghargaan. Dan selanjutnya kebutuhan akan aktualisasi. Materi selanjutnya yaitu bab 6 membahas tentang metode pendidikan Islam, hakikat dasar dan prinsip metode. Metode merupakan suatu jalan atau cara yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu tujuan yang akan dikehendaki. Adapun prinsip pendidikan Islam yaitu yang pertama, selalu mengaku kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selalu mengarah kepada dunia dan akhirat. Yang ketiga, bersifat teoritis dan praktis. Yang keempat, sesuai dengan potensi yang dimiliki manusia. Yang kelima, berorientasi pada hukum minallah wal hamdun minanas. Yang materi selanjutnya, bab 7, membahas tentang hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Materi selanjutnya yaitu membahas tentang evaluasi pendidikan. Secara arifah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-takdir. Dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara harifah, evaluasi pendidikan diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Baik, materi selanjutnya atau disebut dengan bab 9 membahas tentang konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Menurut Al-Ghazali bahwa pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, dan memandang manusia bersifat teoritis sehingga konsep tentang pendidikan. Sedangkan konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspek pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat yang lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.